Dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat perbincangan saya dengan sejumlah narasumber. Ini juga topik yang sangat dekat dengan masyarakat, apalagi kalau bukan stasiun kereta. Begitu menjadi andalan masyarakat untuk menuju ke tempat kerja atau bepergian pemirsa. Tapi yang jadi problem adalah sering padat di jam-jam tertentu. Yang viral kemarin adalah stasiun Manggarai. Ada apa? Ini dia informasinya. Sangat menyulitkan masyarakat, baik saat berangkat kerja di pagi hari maupun jam pulang kantor. Keluhan yang berseliweran di lini masa menyebut antrian menyebabkan stasiun penuh sesak. Bahkan ada penumpang yang disebut sampai pingsan. Pihak KAI dan Kementerian Perhubungan pun menyebut jika kepadatan ini disebabkan stasiun yang masih dalam Manggarai menjadi stasiun sentral. Apakah fasilitas dan perjalanan kereta seimbang dengan jumlah penumpang komuter lain yang mencapai 800.000 orang per harinya atau mencapai 215.005 juta penumpang sepanjang tahun 2022 saja? Ya, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, pemirsa, memang kita harus apresiasi ya langkah pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk stasiun Manggarai yang harapannya jadi stasiun sentral. Tapi bagi angker atau anak kereta merasakan bahwa problemnya bukan karena pembangunan saja, tapi keluhan padatnya, menumpuknya orang yang pingsan karena berdesak-desakan itu sering terjadi pemirsa. Bahkan sebelum pembangunan. Belum lagi stasiun kereta khususnya Manggarai ini dianggap juga kayaknya tidak layak. Karena memang dibangun tidak memperhatikan padatnya di jam-jam sibuk. Tiangnya katanya besar-besar. Kalau berdesak-desakan, ini adu-aduan sama tiangnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pak Darman Ningtyas sudah hadir, pakar kebijakan publik kita. Selamat malam, Pak Darman Ningtyas. Selamat malam, Caca. Baik. Pak, ini karena saya juga anak kereta ya, Pak ya. Ketika mahasiswa saya mengandalkan kereta. Jadi kalau kereta api padat, ini pasti yang susah adalah penggunanya, Pak. Sebenarnya, tapi ternyata Pak saya sudah tersambung ya dengan narasumber saya. Ane Purba ini sudah tersambung dengan saya. Selamat malam, Ibu Ane. Ya, baik. Sebelum tadi saya sebenarnya ingin ke Pak Darman Ningtyas, tapi ternyata Ibu sudah bergabung bersama saya. Jadi saya harus menanyakan pertama kali kepada Ibu, Bu, karena ini kan sudah viral, panen kritik, menjadi topik perbincangan. Kenapa sih kemarin stasiun Manggarai ini padatnya minta ampun, Bu? Seperti apa? Ya, jadi kami memang melihat ya di media sosial bahwa adanya penumpukan penumpang di stasiun Manggarai pada jam sibuk dan memang pada saat itu terjadi adanya maintenance ataupun perawatan lift dan eskalator ya. Tapi kalau lift segera bisa digunakan, tetapi memang eskalator butuh waktu untuk perbaikannya sehingga ada beberapa kendala sehingga terjadi penumpukan. Sebenarnya memang kalau kita melihat bahwa stasiun Manggarai ini masih dalam tahap pembangunan 60%. Dan kita harus ingat bahwa stasiun Manggarai ini adalah stasiun pusat yang benar-benar sangat sibuk dan pembangunannya ini tidak boleh menghentikan satu kereta pun. Kita melihat bahwa pembangunan stasiun Manggarai ini sudah melalui beberapa switch over ya, mulai dari yang pertama sampai akhirnya kita kemarin sampai yang ke-6 sejak tahun 2017 gitu. Jadi ini adalah proses yang memang masih terus dilakukan. Jadi kalau kemarin memang ada penumpukan di stasiun Manggarai, kita juga melihat adanya peningkatan mobilisasi masyarakat menggunakan komuter lain setelah PPKM dihapuskan. Ini memang kami sudah menuju 800.000.
Sementara untuk volume penumpang yang dilayani komuter lain sebelum pandemi itu 1,2 juta penumpang. Kalau kita melihat dari sisi penumpukan, kami mohon maaf sekali karena memang nantinya yang di bawah ya, khususnya peron bawah, ini akan diaktifkan ada 4 jalur. Tapi sekarang kan ini ada 2 jalur ya yang aktif dan yang untuk pengaktifan jalur yang duanya ini kan masih harus melalui switch over yang berikut-berikutnya. Dan nanti juga akan ada perluasan area untuk transit seperti tadi yang saya sampaikan bahwa proses pembangunan ini masih dalam 60%. Yang perlu diketahui juga jangan hanya numpuknya ya. Ketika sebelum pembangunan Manggarai, ini kami maksimal bisa menjalankan KRL itu di angka 900. Tetapi setelah adanya pembangunan Manggarai di 60%, kita bisa menjalankan KRL-nya 1.100 perjalanan gitu. Jadi ini yang terus kita lakukan, tetapi di dalam proses pembangunan Manggarai ini tidak hanya fokus di Manggarai, tetapi ada double track yang dibangun mulai dari Cikarang, Bekasi sampai ke Manggarainya. Kalau kemarin Bekasi juga kita benahi agar double track-nya aktif, sehingga nanti sampai stasiun Manggarai ini bisa aktif. Nah, ketika switch over yang ke-6 kemarin, ya ada perubahan di sana. Ada lintasan yang dulunya ditutup, akhirnya dibuka, yaitu jalur 3 dan 4 yang dilalui kereta jarak jauh. Fisiknya sedang dalam pembangunan, nanti kalau sudah selesai, ada switch over yang ke-7, sehingga nanti ada perluasan area untuk mobilisasi masyarakat. Jadi, ini memang dalam tahap proses pembangunan, semoga ini nanti menjadi salah satu yang memang untuk meningkatkan frekuensi perjalanan, peningkatan kapasitas angkut gitu ya, sehingga untuk saat-saat sebelum menyelesaikan Manggarai ini, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui DJKA untuk meminimalkan masalah-masalah yang terjadi seperti tadi ya, maintenance di eskalatornya, kemudian melakukan rekayasa pola operasi, membuat feeder-feeder sehingga nanti penumpukan-penumpukan tersebut bisa cepat terurai. Tetapi kami bisa menyampaikan bahwa penumpukan tersebut itu terjadi tidak lebih dari 1 jam sebenarnya, peak hours yang benar-benar peak ya. Tetapi kita melihat 3-4 kereta yang sudah dilalui nanti ini sudah agak longgar gitu. Jadi kami juga mengharapkan kerjasama kita semua bahwa kereta juga banyak jadwalnya, tetapi memang kami akan terus berupaya khususnya di peak hours untuk meminimalkan headway-nya. Baik, Ibu Ana ditahan dulu, mungkin saya ke Pak Darmaning Tias. Niatan bagus Pak, stasiun Manggarai ini menjadikan sentral. Secara lokasi Pak, sebenarnya tepat tidak sih? Ada keluhan dari masyarakat, stasiun Manggarai dijadikan sentral, sempit jalannya, mau drop off susah, parkiran susah, seperti apa? Ya, kalau sekarang memang demikian, tapi planningnya kan sebetulnya nanti akan dikonekkan dengan mall di depan Manggarai ini. Jadi kalau nanti pintu barat itu dibuka, barangkali aksesnya lebih mudah gitu. Jadi nanti ada 2 akses, pintu timur dan pintu barat gitu lah. Tapi persoalannya saya kira memang Manggarai ini berada di tikungan keluarnya itu ya, jadi tidak bisa langsung katakanlah kalau misalnya belok kiri itu langsung tembus ke arah Matraman misalnya, itu memang agak repot gitu. Jadi saya kira problem yang di Manggarai itu akan terurai kalau yang Pasaraya maksud saya, kalau koneksi dengan Pasaraya itu bisa diwujudkan sehingga nanti kendaraan-kendaraan pribadi bisa parkir di Pasaraya lalu dihubungkan dengan Skybridge menuju ke stasiun Manggarai. Kalau itu bisa diwujudkan saya kira itu akan menjadi solusi dan tidak perlu khawatir karena sebetulnya dulu zaman Pak Harto Presiden, masa-masa akhir Pak Harto Presiden itu memang memiliki konsep untuk membangun terminal terpadu Manggarai. Salah satunya adalah menjadikan Manggarai itu sebagai pusat atau sentral dari seluruh perjalanan di wilayah Jabodetabek gitu. Tapi karena Pak Hartonya sudah turun, tapi saya kira pemerintah sekarang itu melanjutkan dengan pembangunan stasiun Manggarai yang diharapkan akan menjadi stasiun hub
kira-kira Oke, itu. Bu Ane, karena memang ini kan masih berprogres ya Bu ya. Berarti kalaulah memang pembangunan ini masih terus berjalan, itu artinya bahwa kondisi-kondisi keramaian di jam-jam tertentu memang tidak bisa dihindari. Jadi ya terima aja lah anak kereta atau seperti apa sesaat lagi. Apalagi nanti saya akan juga tanya ada keluhan tiangnya gede-gede Bu, beradu kalau udah rame sesaat lagi.